Tarif 245% dari Donald Trump mengguncang dunia, tetapi Beijing tak gentar. Sementara Washington menanti telepon yang tak kunjung datang. Xi Jinping justru keliling ASEAN dan diam-diam menggerakkan senjata pamungkasnya. Tanah jarang, dari pabrik sederhana di Guangzhou hingga pengaruh global yang mendalam, Tiongkok menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tak selalu berbentuk tarif. Siapa yang akan memenangkan duel ekonomi terbesar dunia? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tarif timbal balik perdagangan ke Tiongkok hingga 245%. Angka yang amat sangat fantastis, nyaris tidak masuk akal dalam sistem perdagangan global. Trump sedang menginjak pedal gasnya dalam-dalam untuk memaksa Beijing. Trump ingin membuat Presiden Xi Jinping gentar, jika mungkin kehilangan nyali, lalu menyerahkan duduk perundingan dengan dirinya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Trump tidak mendapatkan respon dari Beijing. Panggilan telepon dari Xi Jinping tak kunjung tiba. Presiden Tiongkok itu malah sedang asik keliling ke sejumlah negara ASEAN, yaitu ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Cina secara terbuka menunjukkan perlawanannya terhadap kebijakan tarif Donald Trump. Dan Beijing pun siap meladeni perang dagang itu habis-habisan. Bagi Cina, apa yang dilakukan Donald Trump dengan menerapkan tarif dagang resiprokal gila-gilaan adalah bentuk penindasan dan pemaksaan kehendak. Tiongkok tidak ingin berperang dan bertempur, pada akhirnya dimulai oleh Trump. Bagi Beijing, tidak akan ada pemenang dalam peperangan ekonomi ini. Lalu mengapa Xi Jinping demikian yakin dan percaya diri jika Tiongkok tidak akan goyah menghadapi peperangan ini? Secara prinsip, Cina kini telah sampai pada tahap yakin, mampu menandingi bahkan mengungguli Amerika Serikat. Xi Jinping menerapkan ilmu yang sejak ribuan tahun lalu dikembangkan oleh filsuf dan ahli perang Sun Tzu. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Inilah kutipan kunci Sun Tzu yang kini diterapkan oleh Xi Jinping melawan Amerika Serikat. Tiongkok selama puluhan tahun diam-diam menganalisis, memetakan, memahami dan kekuatan mereka sendiri yang bertumbuh sangat cepat di sektor apa saja. Semangat kolektif bangsa Cina dan praktik politik tersentral memberikan kontribusi besar atas kisah sukses ini. Cina juga berhasil menyesap semua potensi pengetahuan dan teknologi paling modern yang dipelajari dari Barat. Hasilnya, Cina merajai industri manufaktur global dari produk recehan hingga produk teknologi paling canggih di dunia. Lebih dari itu, Tiongkok secara diam-diam menempatkan dirinya sebagai pengusaha atau penguasa industri nikel dan tanah jarang dari hulu hingga hilir. Ini yang tidak disadari oleh Donald Trump dan elit Amerika yang akhirnya menjadi senjata pamungkas Tiongkok dalam perang melawan Washington. Beberapa tahun lalu dalam sebuah gambar sederhana, Xi Jinping mengunjungi sebuah pabrik sederhana di Guangzhou, sebuah kota industri di antara perbukitan tenggara negara itu. Saat mengunjungi aula pamerannya pada tahun 2019, Xi Jinping memeriksa deretan demi deretan balok logam abu-abu yang terlihat biasa saja. Xi Jinping lantas mengatakan kepada rombongan pejabat Partai Komunis Cina, tanah jarang adalah sumber daya strategis yang vital, katanya saat itu. Hampir 6 tahun kemudian, dominasi Tiongkok atas rantai pasokan tanah jarang terlihat sangat nyata. Mineral itu menjadi bagian alat penting ampuh dalam peperangan dagang baru dengan Presiden Amerika Serikat. Mineral tersebut yang digunakan untuk memberi daya pada segala hal, mulai dari iPhone hingga kendaraan listrik, merupakan komponen vital penentu masa depan. Tidak seperti kebijakan tarif Donald Trump, praktis tidak memiliki ruang untuk membalas dengan cara yang sama. Tanah jarang adalah kelompok 17 elemen yang lebih melimpah daripada emas dan dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Namun tantangan paling besarnya adalah soal ekstraksi dan pemrosesan yang sulit, mahal, dan mencemari lingkungan. Cina telah menguasai teknik pengolahan itu yang sulit ditiru oleh negara-negara lain. Pada akhirnya Amerika dan negara industri maju bergantung pada pasokan logam olahan dari Beijing. Tiongkok menyumbang 61% produksi tanah jarang global, tetapi kendalinya atas tahap pemrosesan adalah 92% dari produksi global. Pada tanggal 4 April 2025, setelah bertahun-tahun memberikan peringatan terselubung, pemerintahan Cina memberlakukan pembatasan ekspor. Pemerintah Cina memberlakukan pembatasan ekspor pada 7 jenis mineral tanah jarang sebagai bagian dari pembalasan terhadap
terhadap tarif timbal balik Trump. Aturan baru pemerintah China tersebut mengharuskan semua perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah untuk mengekspor 7 mineral tersebut serta produk terkait seperti magnet. Magnet yang terbuat dari tanah jarang memungkinkan motor dan generator yang lebih kecil dan lebih efisien digunakan dalam telepon pintar, mesin mobil, mesin jet, serta mesin MRI. Magnet juga merupakan komponen penting dalam berbagai senjata mahal, mulai dari jet tempur siluman F-35 hingga kapal selam serang bertenaga nuklir. China menunjukkan mereka dapat mengerahkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan bersikap strategis, cermat, serta benar-benar menyerang industri Amerika tepat di titik yang paling menyakitkan, kata Justin Wolfer, seorang profesor ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Michigan. Sejak era pertama pemerintahan Donald Trump, Amerika telah berusaha mengejar ketertinggalan dan membangun rantai pasokan tanah jarang domestiknya sendiri. 3 perusahaan industri tanah jarang Amerika mengatakan mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas produksi dan mendapatkan bahan baku dari sekutu dan mitranya. Namun, upaya tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan sangat besar dari industri-industri utama Amerika Serikat. Dr. John Omerold, pendiri konsultan magnet tanah jarang GOC LLC, mengatakan kepada jaringan media CNN, pengiriman magnet tanah jarang sedikitnya 5 perusahaan Amerika dan Eropa telah dihentikan di China sejak pemberlakuan pemerintahan tersebut. Mereka terkejut sehingga ada banyak kebingungan dari pihak mereka dan membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang tentang apa yang diperlukan untuk memperoleh lisensi ekspor yang dibutuhkan. Joshua Ballard, CEO USA Rare Earth, mengatakan kontrol ekspor difokuskan pada tanah jarang berat yang 90% dikendalikan oleh China. Tanah jarang berat kurang umum lebih sulit diproses, tetapi lebih berharga. Ini berarti perusahaan sekarang harus meminta persetujuan Beijing untuk mengirimkan bahan-bahan penting ini ke industri utama. Saat ini ekspor benar-benar ditangguhkan, kata Ballard. Kami tidak menyimpan banyak stok cadangan ini di inventaris Amerika. Ini adalah permainan terbaik Tiongkok, puji Ballard. Mereka tidak memiliki banyak pengaruh dalam hal tarif terhadap kami, tetapi mereka pasti memiliki pengaruh di sini. Lanjutnya, kontrol ekspor tidak hanya menargetkan bahan tunggal, tetapi juga paduan dan produk yang unus-unusnya terkandung bahkan dalam jumlah minimal, kata Thomas Krumer, direktur perusahaan rantai pasokan mineral dan logam yang berbasis di Singapura, Ginger International Trade and Investment. Banyak ekspor sekarang masuk dalam sistem ini. Tambahnya, secara mencatat beberapa penundaan diperkirakan terjadi saat eksportir menavigasi sistem baru. China memulai lebih awal dalam ekstraksi karena jarang dimulai pada tahun 1950-an. Tetapi industri tersebut baru benar-benar dimulai berkembang pada akhir tahun 70-an. Selama waktu itu China menggabungkan biaya tenaga kerjanya yang rendah dan standar lingkungan yang relatif longgar dengan adopsi teknologi asing. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Stan Trout, pendiri konsultan tanah jarang dan bahan magnetik Spontaneous Materials. Banyak teknologi yang mereka bawa dikembangkan dari Amerika atau Jepang atau Eropa, katanya. Seiring berjalannya waktu, saya yakin mereka telah melakukan perbaikan, kata Trout meyakinkan. Seiring meningkatnya produksi tanah jarang di negara itu, Beijing pun menyadari betapa pentingnya mineral tersebut secara strategis di masa mendatang. Inilah yang sedang dilakukan oleh Xi Jinping guna menghadapi tekanan dan intimidasi Amerika Serikat, dan ini pula yang membuat Beijing sangat percaya diri mampu melawan Donald Trump. Pemerintah China saat ini juga sudah menghentikan kontrak pengadaan pesawat buatan Boeing berikut pembelian suku cadangnya. Raksasa industri penerbangan Amerika Serikat itu bisa kolaps di tengah krisis akibat kegagalan dan cacat produk pesawat komersial beberapa waktu terakhir. Satu lagi, China masih memiliki senjata pamungkas terkait impor kedelai dan jagung dari Amerika. Menerapkan tarif maksimum setara dengan yang dijatuhkan Trump akan membuat petani kedelai dan jagung di Amerika Serikat bangkrut total. China sebagai importir terbesar kedelai dan jagung dunia punya alternatif lain pemasok yang tidak bertindak macam-macam, yaitu Brasil. Selebihnya, Xi Jinping sekarang sedang memperkuat solidaritas di ASEAN dengan menjambangi para pemimpin Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Media Global Times yang jadi corong Beijing mengulas tur politik Xi Jinping ini dan menyebutnya sebagai tur persahabatan Tiongkok.
Presiden Xi Jinping bahkan menulis artikel yang diterbitkan di 3 surat kabar Malaysia saat ia berkunjung di Kuala Lumpur. Artikel itu berjudul, "Semoga kapal persahabatan Tiongkok-Malaysia berlayar menuju masa depan yang lebih cerah." Artikel itu mengatakan dalam bahasa yang agak puitis, kedua negara harus bekerja sama untuk memberikan momentum baru bagi persahabatan kedua bangsa. China dan Malaysia telah mengarungi sungai sejarah yang panjang dan memastikan persahabatan tersebut terus maju dengan menatap menuju cakrawala yang lebih cerah. Sementara itu, hasil positif dari hubungan Tiongkok-Malaysia terus memperluas pengaruhnya ke negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya hal serupa dikemukakan Xi Jinping di Hanoi, Vietnam. Sebuah spanduk merah yang terpasang di Hanoi bertuliskan, "Persahabatan Tiongkok-Vietnam yang mendalam, kawan plus saudara." Tribuners, Tiongkok praktis benar-benar menunjukkan kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Amerika Serikat. Perang dagang yang tidak masuk akal ini telah mengguncang ekonomi global dan memicu ketidakpastian baru. Xi Jinping telah mengenali Amerika, telah memahami watak dan perilaku musuhnya, dan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi kemungkinan terburuk. Apakah Donald Trump melakukan hal yang sama, memahami Cina, mengetahui kelemahan Tiongkok yang meyakinkannya bakal menang dalam pertarungan ini? Tampaknya pragmatisme Trump dan nasihat para penasihat ekonominya membuat tokoh eksentrik telah melewati batas. Perang dagang melawan Cina lebih besar potensinya akan menghancurkan kapitalisme Amerika Serikat. Mereka tidak akan mampu lagi melawan kecepatan dan mata rantai industri manufaktur Cina yang kini telah menguasai segala-galanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.